Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita hari ini terambil dari Markus 13 ayat 33 sampai 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Dalam pembacaan kita hari ini, Injil Markus mengingatkan akan setiap pendengar pada waktu itu dan juga kita hari ini mengenai apa yang harus kita lakukan dalam menantikan kedatangan Kristus. Jika kita membaca akan keseluruhan perikop ini, maka kita melihat bahwa membahas mengenai apa yang terjadi menjelang akhir zaman, yaitu ada penyesat, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, ada gempa bumi, ada kelaparan, ada siksaan yang berat. Semua itu terjadi menjelang akhir zaman. Semua yang dijelaskan itu memang terjadi hari ini. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak pernah tahu kapan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita yang masih di dunia ini masih menanti akan kedatangannya. Oleh karena itu bagian ini memberitahu kita apa yang harus kita lakukan, yaitu berjaga-jaga. Perintah untuk berjaga-jaga ini diikuti oleh sebuah perumpamaan, yaitu seorang tuan rumah yang pergi dalam beberapa waktu dan meninggalkan hamba-hambanya dengan tugas yang diberikan. Dia memberitahu si penjaga pintu itu supaya berjaga-jaga. Kemudian Yesus menerapkannya kepada orang-orang yang mendengar pada waktu itu. Seperti penjaga pintu yang harus memperhatikan dan terus berjaga-jaga, maka kita hari ini juga harus berjaga-jaga. Nah, apa yang kita lakukan dalam masa penantian kita itu? Yaitu memelihara iman kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika kita tidak sungguh-sungguh membangun iman kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka bisa saja kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang membuat iman kita menjadi goyah. Nah, hari ini ada begitu banyak orang-orang yang meramal akan kedatangan Tuhan Yesus. Mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang pada hari ini, tanggal ini, atau bulan ini, atau tahun ini. Tapi kita melihat bahwa itu tidak pernah terjadi. Karena apa? Tidak ada satu orang pun yang tahu akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dengan berita-berita seperti ini, seharusnya kita tidak begitu percaya, karena sudah dikatakan bahwa tidak ada yang tahu kedatangan Kristus yang kedua kali. Di dalam Injil, di dalam kitab juga dicatat bahwa ada banyak nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Karena itu kita harus tekun dalam belajar firman Tuhan, agar kita tidak mudah disesatkan dengan ajaran-ajaran yang sesat. Dan marilah kita juga sungguh-sungguh meyakini bahwa firman Tuhan yang kita baca, pelajari setiap hari, itu adalah satu-satunya kebenaran, satu-satunya menjadi pedoman bagi kita untuk hidup di dunia ini. Marilah kita terus membangun relasi juga dengan Tuhan dan terus berdoa, meminta pimpinan hikmat daripada Tuhan. Di dalam menantikan kedatangannya, Tuhan juga ingin kita melakukan tugas kita sebagai orang Kristen, yaitu memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Memberitakan Injil adalah tugas yang diberikan Tuhan kepada setiap kita yang sudah diselamatkan, setiap kita yang sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Dalam masa penantian itu, kita harus memberitakan Injil. Karena itu adalah sebuah tugas, sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Kita jangan menunggu-nunggu lagi, kita harus lakukan sekarang. Karena kita tidak tahu kapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika Tuhan Yesus datang dengan tiba-tiba, kemudian dia menanyakan kepada kita, apakah kita sudah menjalankan tugas kita sebagai orang yang
sudah percaya sebagai orang yang sudah diselamatkan. Maka apa jawab kita? Kiranya renungan ini menolong kita untuk terus hidup di dalam Tuhan, terus tekun dalam belajar firman Tuhan, dan terus percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.